Jadi eksperimen ini secara umum ditampilkan dengan ini bentuk secara umum suatu proses ya. Dalam hal ini mungkin kita, karena kita bicara pengembangan kualitas, ini lebih kepada proses produksi di suatu pabrik ya. Di pabrik itu kita sebut sebagai suatu black box yang memproses gitu. Jadi akan ada suatu masukan atau input. Dalam hal ini berarti sebuah raw material ya, bahan baku yang akan diproses, kemudian dihasilkan output berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, proses perubahan pemberian nilai tambah dari bahan baku yang menjadi input menjadi barang jadi di output ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor-faktor yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Artinya bagaimana kita bisa memaksimasi ya apa saja yang bisa kita kendalikan, sehingga itu akan paling berpengaruh dibanding apa-apa yang tidak bisa dikendalikan. Nah, antara statistical process control, metode statistical process control dalam hal ini peta-peta kendali, dan experimental design pada secara umum adalah dua tools yang sangat powerful dalam konteks melakukan improvement dan optimasi dari suatu proses. Dan dua-duanya ini saling berhubungan. Jadi ini akan bisa kita temukan hubungannya bahwa dua hal ini kalau untuk statistical process control ini lebih kepada statistical method yang sifatnya pasif, artinya dia lebih menunggu di hilir gitu ya. Apa hasil dari proses produksi yang sudah berjalan, kemudian dia melakukan inspeksi atau sampling untuk mengecek gitu ya, kesesuaian dengan standar yang sudah ditetapkan. Kan tetapi di sisi lain, kalau experimental design ini lebih statistical method yang aktif ya, karena dia tuh menilai performance itu lebih dulu. Jadi ketika dia melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari suatu output, itu akan dikontrol, dikendalikan, dipilih mana level yang terbaik, sehingga akan dihasilkan apa yang akan dijalankan itu sudah dengan kombinasi faktor yang terbaik. Jadi ada dua ya, kalau desain itu lebih memagar dari hulu, kalau SPC ini dia lebih menunggu di hilir ya, yang sudah terjadi itu dikendalikan sehingga ketika akan dikeluarkan ke tahap dijual ke konsumen itu yang sudah yang terbaik gitu ya. Tahapan dari eksperimental ini kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama kita merekognisi dan menstatement kira-kira permasalahan itu seperti apa yang akan dikendalikan. Kemudian akan ada faktor dan level. Jadi faktor ini apa yang mempengaruhi level itu, tingkatan dari faktor itu. Misal kita ingin menduga faktor yang mempengaruhi adalah temperatur pemanasan misalnya. Temperatur itu menjadi faktor, sedangkan level adalah tingkatannya. Mungkin kita bisa memilih memanaskan di tingkat 200 derajat Celcius, 250, 300. Nah, banyak level itu ada tiga. Itu disebutnya level tingkatan dari faktor-faktor itu. Atau secara umum ini sebagai X ya. Kemudian yang ketiga itu respon variabel. Artinya ini variabel yang dependen, yang nilainya sebagai implikasi atau akibat dari pemilihan faktor. Ini bisa dinamakan dengan Y. Kemudian yang keempat melakukan experimental design. Jadi kita ingin mencoba-coba gitu ya dengan berbagai level X ini, dan faktor X ini tidak harus satu ya, bisa lebih dari satu, dua, tiga gitu. Jadi ketika itu banyak, artinya akan banyak sekali kombinasi faktor yang ingin dicobakan untuk menghasilkan respon variabel Y yang optimal. Kemudian melakukan performing analysis, performing eksperimen dulu, habis kita lakukan data analisis, mana yang
signifikan berpengaruh, mana yang tidak, kemudian ditutup dengan menarik kesimpulan dan rekomendasi apa yang terbaik. Jadi sebenarnya ini materi ini mengulang kembali ya materi faktor eksperimen yang sudah didapatkan di statistik 2, mengingat-ingat kembali persediaan tahapannya. Nah, jadi secara umum bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita sederhanakan dulu sebagai dua faktor, maka kita misalkan ada faktor A, faktor B. Faktor A dan B ini masing-masing memiliki dua level faktornya. Kita bisa sederhanakan ini menjadi level yang low, yang negatif, dan level yang high, level yang positif. Artinya di sini lebih mana yang lebih rendah itu yang level negatif, yang lebih tinggi nilainya itu yang jadi level positif. Di mana A ada dua level, B ada dua level, maka akan kita temukan sebanyak 2 kali 2 atau 4 kombinasi level faktor yang bisa dijalankan eksperimennya. Dan nilai-nilai yang di persegi ini berarti ini menyatakan output ya dari kombinasi faktor. Jadi kalau A ini dia ada level positif, level negatif, yang B juga ada negatif positif, berarti titik-titik ini adalah kombinasi faktor ya. Kalau untuk A negatif, B negatif, outputnya 10. Terus kalau A-nya positif, B-nya negatif, outputnya 30. Responnya maksudnya ini A negatif, B positif, 20, ini 44. Positif-positif dua-duanya. Nah, untuk melihat seberapa besar faktor dari masing-masing ini, kita bisa melihat dari sisi ke sisi ya. Peningkatan gitu, misalnya untuk level dari faktor A. Level dari faktor A ini kita melihat bagaimana peningkatan A itu dari level negatif naik ke positif. Kita bisa melihat ketika B-nya yang sama-sama negatif, dia meningkat dari 10 ke 30. Berarti terjadi peningkatan 20. Juga saat B-nya positif, meningkat dari 20 ke 40. Seperti ini plus 20 juga ya. Berarti dapat kesimpulkan, ketika kita meningkatkan level A, berarti dia akan meningkatkan level faktornya menjadi naik 20. Kemudian kalau dari sisi B, kita melihatnya, berarti kita lihat meningkatkan B ini dari yang negatif ke yang positif ya. Berarti untuk A yang sama-sama negatif, dia meningkat dari 10 ke 20, berarti meningkatnya 10. Atau dari saat A-nya sama-sama positif, dia meningkat dari 30 ke 40, sama-sama plus 10. Berarti ini berbanding lurus ya. Berarti dapat kita lihat secara umum di bawah ini, peningkatan ya untuk A ke positif, berarti ini sama-sama meningkat 10 ya. Berarti lurus ya. Artinya di sini tidak ada interaksi, karena di sini berdiri independen masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita lihat di gambar yang di kanan, untuk A yang sama, untuk B negatif, di sini 10, ini 30. Naik plus 20. Ini 20 ke 0, malah turun gitu ya. Min 20 untuk faktor A. Kemudian untuk B, kalau kita lihat, untuk A-nya negatif, 10 ke 20, meningkat 20. Kalau yang ini malah min 30. Nah, berarti kan di sini terlihat ya bahwa ternyata ada interaksi satu sama lain yang membuat nilainya ini tidak seperti yang ini yang mulus. Naiknya ini berbanding lurus, tapi di sini malah nilainya silang gitu ya. Berarti di sini kita sebut ada interaksi ya.
Artinya nilainya ini tidak independen satu sama lain, tapi saling mempengaruhi. Jadi ketika A-nya negatif, peningkatan B-nya malah meningkat. Tapi A-nya positif malah menurun. Jadi itu ada interaksi. Sehingga faktor-faktor ini dalam memberikan efek pada respon Y ini tidak mutlak independen selalu ya, tapi ada interaksi. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam proses produksi ini kalau kita lihat ada dua faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu terkaitan dengan tipe primer type-nya. Ini ada tiga level ya, level 1, 2, 3. Kemudian terkait dengan application method, metodnya ada berarti levelnya dua ya. Ada yang ping sama spreading. Kemudian berarti di sini kan ada 2 kali 3 ya, berarti kan ada 6 kombinasi level faktor ya yang akan dihasilkan. Kemudian masing-masing katakanlah diambil data 3 kali, berarti di sini artinya adalah replikasinya 3 ya. Kemudian data-data ini kita olah ya untuk menentukan seberapa signifikan faktor, berarti menggunakan ANOVA ya. Jadi misalnya yang untuk level nih, primer 1 method diving. Ada 3 data nih, 4, 4,5, 4,3. Berarti ini jumlahnya adalah 12,8. Yang ini 5,4, 4,9, 5,6. Jumlahnya berarti 15,9. Sampai nanti yang ini 15,5. Ini berarti menyatakan jumlah YIJ. Berarti untuk YIJ ini berarti menyatakan untuk I dan J yang sama gitu ya. YIJ titik. Kemudian kita bisa pertama tentukan YI titik berarti ini sebagai jumlah per baris ya. 28,7 ini berarti dihasilkan dari 12,8 tambah 15,9. Hasilnya 28,7. Baris kedua yang 4,1. Baris ketiga 27. Kemudian yang di sini ini menyatakan jumlah kolom. Jadi 12,8, 15,9, 15,5 nih hasilnya 40,2. Kolom yang ini 49,6. Itu Y, I, Y titik, J titik. Jumlah kolom. Jumlah baris Y, I titik, titik. Dan jumlah keseluruhan adalah Y titik, titik, titik 89,8. Nih, ini digunakan untuk mencari nilai-nilai sum square-nya gitu ya. Jadi secara umum kita bisa lihat ya bahwa kalau untuk eksperimen dua faktor ada faktor A dan faktor B. Kemudian level masing-masing untuk faktor A terdiri dari 1,
2 sampai nanti A kecil levelnya gitu ya. Faktor B dari 1, 2 sampai B kecil level. Kemudian setiap kombinasi level faktor ini akan memiliki beberapa replikasi. Jadi setiap ini nih akan dinyatakan sebagai nilai itu YIJK ya. I-nya ini indeks A-nya, level A-nya, J level B-nya ini karena replikasinya. Berarti ini menyatakan Y111 ini berarti Y level A yang pertama, level B yang pertama, replikasi yang pertama. Replikasi kedua Y112 sampai nanti Y11N. Ini berarti level A-nya 1, B-nya 2, replikasi pertama. 121, 122 sampai 12N. Sampai yang terakhir, level ke A, B-nya level ke B, replikasi pertama. YAB1, YAB2, sampai YABN. Terus secara umum kita bisa tulis itu sebagai YIJK ya. Nilainya itu adalah grand min mu ditambah pengaruh I, pengaruh J, interaksi IJ, dan error IJK. Di mana I itu level dari A, J itu level dari B, K itu berarti menyatakan replikasinya sebanyak N. Jadi ini menyatakan nilai setiap baris, setiap kolom, setiap sel Y, I, J titik ini, dan ini nilai keseluruhan ya, Y titik ini. Ini kemudian dirata-ratakan gitu ya. Berarti ini adalah rata-rata baris, Y, Y titik bar, ini rata-rata kolom, ini rata-rata tiap sel, dan ini rata-rata keseluruhan. Y bar titik. Nah, setelah kita peroleh nilai-nilai ini, kita bisa mensubstitusikan untuk mencari nilai-nilai ini ya. Ini sum square total, ini sum square A, sum square B, sum square AB, dan sum square error. Jadi kita peroleh berdasarkan rata-rata per selnya gitu ya. Ini untuk menentukan nilai sum square-nya. Udah. Nah, kemudian setelah kita peroleh nilai-nilai sum square-nya itu ya, yang tadi jumlah sum square itu bisa dari sum square faktor A, faktor B, interaksi AB, error, dan total ya. Masing-masing memiliki sum square-nya, SS. Kemudian untuk degree of freedom, berarti ini kan tinggal kurang 1 ya. Untuk A levelnya sebanyak A, berarti A kurang 1. Faktor B berarti B kurang 1. Interaksi AB dikalikan A kali B-nya. Error ABN 1 dan total ABN dikurang 1. Kemudian mean square, berarti ini diperoleh dengan cara membagi setiap
sum square dengan degree of freedom-nya masing-masing, ya, dapat mean square A, mean square B, mean square AB, dan mean square error. Yang misalnya mean square A ini kan diperoleh dari S A dibagi A min 1, ini dibagi B min 1, ini kali. Nah, diperoleh sum square-nya gitu ya. Kemudian F0 atau F hitung ya, diperoleh dengan cara membagi ya setiap mean square AB ini dengan mean square error ya. Jadi pembaginya sama semua mean square error. Maksudnya nanti tinggal dilihat signifikansinya, bisa dibandingkan dengan F tabel atau dengan p-value terhadap apa yang didapatkan. Nanti akan kita peroleh kesimpulan apakah faktor-faktor tersebut signifikan berpengaruh kalau misalnya F tabelnya besar, kalau F hitungnya besar dari F tabel ya, atau dari p-value-nya kecil dari alfanya gitu ya. Jadi ini nanti akan kita peroleh ada efek main efek, berarti efek faktor tunggal SSA, SSB gitu ya. Kemudian efek dari aksi berarti ini SSAB, kemudian error. Itu komponen dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, ini contohnya tadi ya. Jadi kita cari dulu SST type ya, SS primer, SS total, SS primer, SS method, SS interaksi, dan SS error. Hitung gitu ya. Dapat nilai sum square-nya masing-masing. Nah, dapat nilai sum square, hitung nilai mean square-nya. Nilai F hitung sama nilai nanti dibandingkan untuk menentukan gitu ya. Signifikan tidak pengaruh dari faktor-faktor ini. Di sini terlihat ya bahwa ternyata F-nya ini besar ya dari F alpha atau p-value sangat kecil. Yang A ini faktor yang pertama dan faktor yang kedua, sehingga dapat kita simpulkan berarti faktor dari primer dan metode itu signifikan ya kan. Sedangkan untuk yang interaksi ya, yang main efek kita lihat di sini ya, ini primer bahwa confidence intervalnya ini cukup jauh satu sama lainnya, tidak beririsan, jadi ini signifikan. Juga yang metode ya, ini jauh juga tidak beririsan, jadi terlihat juga secara visual bahwa satu sama lain itu tidak beririsan sehingga dia signifikan berpengaruh. Kemudian untuk yang interaksi, F-nya kecil ya 1,47,
B-nya besar. Berarti ini tidak signifikan ya. Terlihat juga dari bentuk grafisnya ini, ternyata cenderung hampir berbanding lurus ya. Kecuali kalau bentuknya patah gitu, misalnya seperti ini. Nah, ini berarti baru kita duga dia terdapat interaksi ya. Kalau yang ini no interaksi. Berarti dia faktor interaksinya tidak signifikan gitu ya. Nah, kemudian eksperimen ini secara umum contohnya ada eksperimen 2 pangkat K, ini ya, untuk dua faktor 2 level. Jadi kalau misalnya ada faktor A, faktor A punya 2 level gitu ya, min sama positif. B juga ada min plusnya. Berarti kan ini masing-masing 2 ya. Berarti kombinasinya bisa kita temukan ada 4 kombinasi, berarti kan dari 2 kali 2 bisa min-min, bisa plus min, bisa min plus, dan bisa plus plus. Ini kalau kita visualkan dalam bentuk desain geometri, berarti A kita lihat sebagai sisi horizontal, dia punya 2 level ya, low sama high. Ini B juga punya sisi low sama high. Berarti ini kalau kita kombinasikan akan ada 4 ya sebagai titik sudut ya. Yang pertama itu negatif-negatif, kita kodekan sebagai satu gitu ya. Kemudian negatif A positif, B-nya negatif, itu sebagai kodenya A, ini A negatif, B positif itu B, dua-duanya positif itu sebagai AB ya, nilainya. Sehingga kalau kita ingin melihat efek dari faktor A, berarti kita ingin melihat peningkatan yang dihasilkan atau selisih ya antara rata-rata A positif dengan A negatif. Artinya untuk melihat A positif, A negatif itu kita lihat A positif. A positif berarti berada di sisi kanan. Apa yang ada di sisi kanan? A sama AB ya. Berarti yang positif adalah A tambah AB per 2 dengan terpikir sebanyak N berarti per 2N gitu ya. Dikurang untuk I yang A-nya negatif. Yang negatif yang mana? Yang berada di sisi kiri. Yang apa yang ada di sisi kiri? B dan 1/2N. Yang perlu diperhatikan A, AB, B1 ini kode ya. Jadi nilainya belum tentu sama. Tergantung output dari eksperimen tersebut ya. Sehingga nih kalau kita keluarkan berarti menjadi 1/2N A tambah AB kurang B kurang 1. Berikutnya efek faktor B. Berarti kita melihat peningkatan dari selisih B positif, B negatif. B positif berarti yang berada di mana nih B positif? Yang di atas ya. Berarti yang di atas adalah AB sama B gitu ya. Yang di bawah 1 dengan A yang nggak ada B-nya. Makanya ini menjadi B tambah AB per 2N dikurang A tambah 1/2N. Kemudian untuk AB. AB ini berarti menyatakan interaksi ya. Nah, cara untuk menentukan tanda dari interaksi ini berarti tinggal kita kalikan AB-nya ya. Tanda AB-nya. Negatif kali negatif berarti tandanya ini positif. Positif kali negatif ini negatif. Negatif kali positif ini negatif. Positif kali ini positif. Ya, berarti yang positif kalau di AB adalah yang ini ya. Dua-duanya negatif atau dua-duanya positif. Berarti ini AB dan 1. Yang negatif yang dua lainnya. A sama B itu yang negatif. Berarti dikurang
A tambah B per 2N. Di itu. Ini sebagai kontras efek faktor. Nah, nilai ini kita gunakan untuk membantu kita menilai sum square. Ya, dipahami ya. Jadi, cara